Pada zaman dahulu, di sebuah daerah yang bernama Pematang, di tengah hutan yang lebat dan pepohonan yang rindang, hiduplah seorang pemuda bernama Awang Sukma. Awang Sukma bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang bijak, ramah, dan memiliki keahlian yang sangat unik. Ia sangat pandai meniup suling. Suara sulingnya begitu merdu hingga membuat angin berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Dan burung-burung pun ikut dia menikmati lantunannya. Setiap hari, Awang Sukma berjalan menyusuri hutan, membawa suling dan alat berburu sederhana. Ia senang sekali berburu burung di pohon limau yang tumbuh subur di dekat sebuah telaga kecil. Burung-burung kerap hinggap di pohon itu, terutama saat bunga-bunganya bermekaran dan mengeluarkan madu manis. Saat itulah Awang Sukma berburu, sekadar untuk makan siang sederhana yang ia siapkan sendiri. Karena kebiasaannya ini, penduduk sekitar menjulukinya sebagai Datuk Suling dan Datuk Pulut, sebutan hormat bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan kearifan tersendiri. Namun, pada suatu hari yang aneh, sesuatu terjadi. Burung-burung tak lagi datang ke pohon limau. Bahkan serangga pun menghindar. Bunganya tetap mekar, namun sepi tak bersuara. Awang Sukma heran. Mengapa bunga limau tak lagi menarik bagi mereka? Gumamnya. Tapi ia tak memikirkannya terlalu dalam. Ia duduk di bawah pohon, meniup suling dengan lembut, dan tanpa sadar, tertidur lelap. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara hiruk-pikuk kepakan sayap. Saat membuka mata, ia melihat cahaya berkilauan dari langit, disusul oleh sosok-sosok anggun yang turun perlahan dari atas awan. Mereka adalah para bidadari dari kayangan. Dengan penuh rasa penasaran, Awang Sukma mengintip dari balik pohon. Ia melihat para bidadari tertawa riang, bermain air di telaga yang airnya sebening kaca. Rambut mereka mengalir panjang, wajah mereka bersinar seperti cahaya bulan, dan tawa mereka seolah menggema di alam semesta. Tapi pandangan Awang Sukma kemudian tertuju pada selendang-selendang yang mereka letakkan di tepi telaga. Ia tahu, itu bukan selendang biasa. Itu adalah selendang ajaib, alat bagi para bidadari untuk terbang kembali ke kayangan. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, diam-diam Awang Sukma mengambil salah satu selendang. Ia menyembunyikannya di dalam bumbung bambu, dan kembali bersembunyi. Tak lama kemudian, matahari mulai condong ke barat. Para bidadari pun bersiap-siap pulang. Satu persatu mereka mengambil selendangnya. Namun satu di antaranya kebingungan. "Di mana selendangku? Kalian melihatnya, kan?" tanya sang putri bungsu, yang wajahnya paling cantik di antara semua. "Kami tak melihatnya, Kak. Apa mungkin kau lupa meletakkannya di tempat lain?" tanya kakak-kakaknya cemas. Putri bungsu panik, tapi tak ada pilihan. Hari mulai gelap. Dengan berat hati, para kakaknya meninggalkan dirinya di bumi. Di balik pohon, Awang Sukma merasa bersalah, tapi juga terdorong oleh rasa cinta yang muncul tiba-tiba. Ia pun keluar dari persembunyian dan mendekati sang putri. "Wahai Tuan Putri, mengapa engkau menangis?" tanyanya lembut. "Aku kehilangan selendangku. Tanpa itu, aku tak bisa kembali ke kayangan," jawab sang putri sambil terisak. "Jika kau berkenan, untuk sementara, tinggallah bersamaku. Di bumi ini, aku akan menjagamu dengan sepenuh hati." Putri itu terdiam. Hatinya bingung, tapi tatapan Awang Sukma begitu tulus.
Ia pun akhirnya mengangguk pelan. Mereka menikah. Dan sejak saat itu, Awang Sukma dan sang bidadari hidup berbahagia. Mereka saling mencintai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diberi nama Kumalasari, yang kelak akan mewarisi kecantikan dan kelembutan sang ibu. Hari-hari berlalu penuh kebahagiaan. Namun, rahasia tetaplah rahasia. Hingga pada suatu sore yang sunyi, Awang Sukma tertidur di rumahnya setelah seharian bekerja keras. Di luar rumah, terdengar keributan dari lumbung padi. Kok, kokok. Seekor ayam hitam berisik dan mengacak-acak tumpukan padi. Sang bidadari pun segera datang untuk menghalaunya. Saat itulah matanya tertuju pada satu benda, bumbung bambu tua yang tergeletak di pojok ruangan. Dengan hati penasaran, ia membuka bumbung itu. Matanya membelalak. Selendangnya. Selendang yang hilang bertahun-tahun lalu, ternyata disembunyikan oleh suaminya sendiri. Air matanya menetes. Jadi selama ini suamiku sendiri yang menjebakku, agar aku tak bisa kembali ke kayangan. Tanpa berkata apa-apa, sang putri mengenakan kembali selendangnya. Ia menggendong Kumalasari kecil, dan dalam sekejap, tubuhnya terangkat, terbang ke langit, meninggalkan Awang Sukma. Awang Sukma hanya bisa menatap langit dari kejauhan. Penyesalannya tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia sadar bahwa cinta yang dibangun atas dasar kebohongan akan berujung kehilangan. Sejak hari itu, Awang Sukma menetapkan satu larangan turun-temurun. Jangan pernah memelihara ayam hitam. Ia adalah pengungkap rahasia, pembawa sial. Dan telaga tempat pertemuan mereka yang penuh takdir itu kini dikenal dengan nama Telaga Bidadari. Terletak di Desa Pematang Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan, telaga ini menjadi saksi bisu kisah cinta antara manusia dan bidadari. Kisah tentang cinta, kejujuran, dan penyesalan yang abadi.